sekarang mah jarang ke Indramayu ya. Semenjak nggak ada kajian. Nanti mah lanjutin ke Kang Sukron. Kalau lagi nyantai mah kita ke sana sekalian. Kang Sukron sering live ya sekarang. Iya, live terus ya, Pak ya. Kemarin di mana ya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa. Teman-teman, malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Iqadhul Himam. Dan di malam ini kita akan rutin, mulai malam ini kita akan rutin pembacaan kitab ini insya Allah setiap malam minggu ya. Dan dimulai pada jam 8. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah teman-teman. Dan yang akan kita bahas yaitu di halaman 11. Wala budda min syaikhin kamilin. Nah, ini. Wala budda, dan seharusnya la budda min syaikhin kamilin, orang yang sedang belajar mengenal Tuhan itu harus ada pembimbing. Ya, orang yang sedang belajar benar itu harus ada guru. Ada guru yang sempurna. Apa guru yang sempurna itu? Yukhrijaka min ta'abin nafsik. Yang tugas beliau itu adalah melepaskan diri kita dari kesusahan nafsu. Melepaskan diri kita dari ajakan nafsu yang sangat melelahkan. Ila rohatik, ya, untuk supaya kita bisa hidup nyaman bisyuhudi rabbik, yaitu dengan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar bener itu ya seyogianya harus ada guru. Nah, ini pernah saya nanya ke saudara ya, yang notabene dia ini kuliahnya di luar negeri, Pak. Udah lulusan Al-Azhar. Kemudian saya nanya, apakah ini adalah suatu keharusan gitu? Artinya mau nggak mau gitu, wajib gitu, guru itu harus punya. Kemudian jawaban beliau, dan mungkin juga pernah dijawab oleh Buya, ya guru yang sejati itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia itu hanya perantara saja.
hanya perantara. Sebab banyak juga orang yang mengaku sebagai guru, ternyata bukan malah menunjukkan kepada jalan yang lurus, tapi dibelokkan. Tapi kalau mau mudah, ya maksudnya mau gampang gitu jalannya gitu, ya kita memang mending ikutin guru. Karena kalau belajar sendiri itu ya susah. Hal-hal seperti ini kan nggak bisa direka-reka gitu, nggak kayak matematika. Seluk-beluknya tuh luar biasa. Yang masih punya guru aja kadang sulit ya, apalagi yang nggak punya guru gitu. Tapi guru yang sejati itu adalah Allah, benar. Dan tentunya itu adalah diri kita sendiri. Kenapa guru sejati itu adalah Allah, kemudian diri kita sendiri? Karena hakikatnya yang bisa merubah itu sebenarnya Allah dan diri kita sendiri. Artinya, guru sehebat apapun itu hanya sebatas memberikan nasihat. Yang mengeksekusi itu kita gitu. Iya, hanya sebatas mengarahkan lah atau memberi tahu gitu. Yang memutuskan ya kita. Kita kan kadang sering nanya, mau ke Jakarta, mana nih arahnya ya? Kita nggak pernah tahu kan ke Jakarta. Naik mobilnya apa, turun di mana. Terus udah nanya gini dijawab. Ternyata kita nggak ngikutin gitu. Ngeyel gitu. Ada kan ya? Atau bukan ke Jakarta lah, kita kadang sering nanya ke orang, tapi kayaknya nggak gini loh gitu. Punya prasangka sendiri, punya jawaban sendiri gitu. Nah, seperti itu. Hakikatnya seorang guru yang seperti itu hanya sebatas memberikan masukan, memberikan informasi, yang mengeksekusi itu ya kita sendiri. Dan tentunya berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada beberapa kasus mungkin ya. Ada orang yang sudah ingin banget ya jadi orang bener ya, sampai nyari guru kemana-mana gitu. Tapi ternyata Allah belum mengizinkan dia kenal gitu. Ya tetap aja dia nggak kebuka. Taufiknya tuh nggak diberi gitu. Tapi janji Allah pasti ya tidak akan meleset, bahwa siapa yang bersungguh-sungguh untuk mengenal Allah pasti akan ada jalan. Nah, untuk ketemu jalan ini, yaitu rahasia. Sangat rahasia. Bahkan beliau tuh pernah ngomong, ya bisa jadi kita juga nanti ketemunya pas di akhir hayat kita katanya. di masa tua kita gitu. Ya jangan apa namanya? Jangan pesimis gitu. Ngaji terus kok nggak bisa-bisa nih, ngaji terus kok nggak pinter-pinter gitu. Kayaknya tambah buntu nih gitu. Itu manusiawi gitu. Jadi kembali lagi ya itu tadi, berkat taufik, maunah, dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menentukan semuanya. Jadi jangan pernah membanggakan kita punya guru misalkan. Ya, jangan juga kita membanggakan keilmuan kita. Semuanya itu nggak ada yang perlu dibanggakan. Yang patut kita banggakan cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya nggak ada yang jamin. Guru sehebat apapun ya, kalau kitanya belum diizinkan sama Allah ya tetap aja. Ilmu sehebat apapun kita, kalau hatinya belum dibuka sama Allah tetap aja. Tapi secara aturan memang seperti itu. Sebaiknya kita harus ada pembimbing,
Harus ada guru. Wala budda min syekhin kamilin. Harus punya guru yang bisa ya melepaskan kita dari belenggu nafsu. Itu yang terpenting. Jadi kalau ada guru yang kemudian mengiming-imingi ini dan itu tentang kekayaan, tentang anugerah kedigdayaan gitu ya, apapun itulah, itu ya harus diwaspadai. Karena yang sejati itu tadi adalah guru yang bisa melepaskan kita dari belenggu nafsu. Sampai kita benar-benar merasa nyaman, ya, merasa damai bisyuhudi rabbik dengan hanya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyaksikan Tuhan. Nah, kemudian di sini juga diperjelas lagi, fasyekhul kamil, guru yang sejati, guru yang sempurna, huwallazi yurihaka minat ta'ab, lalladzi yadulluka 'alat ta'ab. Guru yang sempurna itu adalah guru yang bisa melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan hidup. Ya, kesulitan-kesulitan hidup yang biasanya itu diawali atau dimotivasi oleh keinginan. Ya, kita sulit kan sebenarnya bukan karena kebutuhan sebenarnya, tapi karena keinginan. Karena kalau hanya sekedar kebutuhan, insya Allah semua manusia itu sudah tercukupi. Jangankan orang, ya apalagi orang yang kerja ya, orang yang nggak kerja aja kalau hanya sekedar kebutuhan hidup itu pasti tercukupi. Saya belum pernah lihat orang yang nggak kerja tiap hari diem aja kelala keliling, nggak pernah lihat saya dia nggak makan. Ini fakta loh, faktual. Assalam. Ya. Saya ada ya. Ini bukan menjelekan orang ya, ini bukan menjelekan orang. Saya punya tetangga bahkan saudara. Ini hanya sebagai perumpamaan aja ya. Biar ini menjadi bukti yang konkret gitu. Dia itu setiap hari nggak pernah kerja. Cuma kelantang-keluntung di rumah. Nggak pernah kerja. Emang istri nggak punya. Tapi dia ngerokok, maksudnya dia ada kebutuhan lah. Ya. Dari mulai saya di Bandung sampai saat ini, saya belum pernah dia konsisten kerja lah. Setahun full gitu, paling ya cuma sebulan, udah habis itu. Ya setahun tuh bisa dihitung, kerjanya tuh cuma sebulan lah gitu lah. Tapi sampai detik ini saya belum pernah lihat dia nggak makan. Itu kalau hanya untuk kebutuhan primer, kebutuhan pokok, semua manusia pasti tercukupi. Nah, yang menjadi kita itu hidupnya susah sebenarnya karena keinginan-keinginan itu. Nah, ini tadi. Guru sempurna itu adalah guru yang bisa melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan hidup yang diakibatkan oleh keinginan-keinginan nafsu. Jadi kalau bikin kursus rumus matematika itu ya, sulit itu sama dengan keinginan. Atau keinginan itu sama dengan mempersulit hidup gitu. Sumber penderitaan ini. Ya. Lalladzi yadulluka 'ala ta'ab. Nah, bukan orang ya tadi guru itu bukan yang punya kesaktian, pengen punya pengaruh, pengen punya banyak uang dan sebagainya lah, keinginan-keinginan nafsu. Itu hanya akan mempersulit kita. Dan keinginan itu nggak bakalan ada habisnya. Satu keinginan terpenuhi maka akan muncul 100 keinginan lagi. Pasti itu. Itu udah hukum alam ya Pak ya. Kita aturannya udah satu punya istri aja ya. Pasti kadang pengen lagi kan kalau uangnya ada kan. Kalau nggak ada uang sih kadang-kadang diem ya. Itu bisa
apa ya, bisa dikendalikan lah. Tapi kalau uangnya banyak kan godaan itu muncul, Pak. Ini faktual, Pak. Faktual. Bukan kadang-kadang kita yang menginginkan, tapi banyak orang yang menggoda. Itu yang menjadi masalah. Jadi tadi kaidahnya guru yang sempurna itu adalah guru yang mampu melepaskan diri kita dari kesulitan hidup yang diakibatkan dari banyaknya keinginan-keinginan. Man dallaka 'alal amal faqad ittaba'aka. Nah, orang yang mengarahkan kita untuk hanya fokus kepada pekerjaan, itu akan menyulitkan kita. Nah, ini perlu digarisbawahi lagi. Orang yang mengarahkan kita hanya fokus untuk mengerjakan sesuatu, itu akan menyulitkan kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya setiap pekerjaan itu harus ada tujuannya. Tujuan utamanya apa gitu. Setting goal-nya lah. Target goal-nya apa gitu. Atau apa niatnya gitu. Apa motivasinya gitu. Kita sibuk banget nih beramal misalnya, sibuk banget nih beribadah gitu. Apa sih tujuannya gitu. Jadi jangan hanya fokus kepada amal, tapi kita nol dari motivasi yang benar, motivasi yang lurus, motivasi yang baik. Karena bisa jadi kita semangat melakukan amal itu bisa jadi bukan karena tujuan yang benar. Ada yang mendorong kita untuk melakukan itu. Siapa yang mendorong kita untuk melakukan itu? Nah, ya ini kadang-kadang bukan karena Allah, tapi karena nafsu. Jadi maksudnya, guru yang benar itu adalah guru yang mengarahkan kita untuk berbuat baik, tapi juga ada motivasinya. Karena siapa gitu? Atas nama siapa gitu? Wa man dallaka 'ala dunya faqad ghasyaka. Nah, barang siapa orang yang hanya mengarahkan kita kepada dunia, orang yang mengarahkan kita kepada dunia, faqad ghasyaka, maka itu orang yang akan menipu kita. Nah, bagaimana maksudnya mengarahkan kita kepada dunia? Ini juga harus digarisbawahi. Jangan semuanya pukul rata. Oh, dunia ini berarti apapun yang selain akhirat ya, misalkan gitu. Bukan seperti itu. Ada sesuatu yang kelihatannya seperti akhirat, tapi sebenarnya itu adalah dunia. Ya. Contohnya misalkan mubalik. Kan kelihatannya akhirat kan? Tapi tujuannya dia untuk dunia gitu. Profesi. Nah, ini loh maksudnya. Memang belajar bener itu sulit, Pak. Sulit, nggak bisa nggak bisa dibaca dengan lurus aja gitu. Harus ada pemahaman yang mendalam. Intinya dunia itu ya apapun selain Allah itu dunia lah. Pekerjaan apapun ketika bukan lillah, itu ketika bukan karena Allah, itu adalah di dunia. Ya, untuk diri kita sendiri. Jadi jangan dilihat dari bentuk pekerjaannya ya, tapi motivasinya itu. Ini kembali lagi kepada motivasi. Harus diluruskan. Ya kalau nggak gitu nanti repot. Oh berarti saya nggak boleh kerja dong gitu. Jadi harus di rumah aja dong gitu. Wah ya repot itu. Jadi bukan dari bentuk kerjanya, tapi
hatinya ini arahnya kemana gitu. Orang yang berangkat pagi, pulang malam, semangat banget kerja. Ada yang karena Allah, ada yang karena bener-bener ya karena dunia gitu. Ini loh maksudnya. Jadi orang yang misalkan ada guru yang hanya menunjukkan kepada dunia gitu. Bukan dunia yang zahirnya ya, tapi motivasinya semuanya untuk dunia gitu. Untuk kebanggaan, untuk kekayaan dan sebagainya. Ya itu akan menipu kita. Apalagi sampai ada istilah penggandaan uang. Itu jelas-jelas itu. Udah jelas itu kan. Itu jelas akan menipu kita. Jelas. Ini kadang-kadang kita sering mendengarkan hal ini, tapi ya kalau ada orang ahli loh menggandakan uang gitu kadang tergiur juga. Iya kan, pikiran liar kita tuh, wah enak nih kalau punya 100 juta aja jadi 200 juta kan, nggak perlu ngapa-ngapain kan. Itu sulit loh untuk membasmi pikiran-pikiran kotor seperti itu. Ya intinya, kalau nggak masuk akal buat apa? Wa man dallaka 'ala Allah faqad nasahaka. Nah, ini pada intinya. Seorang guru yang mengarahkan kita untuk mengenal Allah, untuk hanya bertujuan lillah, itu faqad nasahaka, itu guru yang memberikan nasihat baik kepada kita. Jadi kalau hanya ujung-ujungnya lillahi ta'ala, semuanya karena Allah, yaitu guru yang perlu kita deketi, guru yang perlu kita rangkul, yang harus kita dengarkan nasihatnya. Ya, makanya dulu beliau itu guru biasa kurtung sering di apa ya istilahnya tuh dinyinyir lah sama jamaah, sama santri-santrinya gitu. Ngaji kok Gusti Allah baik katanya. Ngaji kok dari dulu tuh ngajinya Gusti Allah aja katanya. Ya kalau Gusti Allah mah dari dulu juga saya tahu katanya. Padahal ya itu guru yang sebenarnya itu, ketika guru itu ya hanya membicarakan tentang Allah gitu. Semuanya lillahi ta'ala. Ya. Ini juga harus diwaspadai nih. Bukan orang yang mengatasnamakan Allah, bukan orang yang mengatasnamakan Tuhan, bukan orang yang mengatasnamakan agama, tapi benar-benar lillahi ta'ala. Karena banyak juga oknum-oknumnya itu yang mengatasnamakan demi agama, ya kan? Ini mah urusan agama gitu kan? Seolah-olah itu kan sebuah kebenaran yang mutlak kan? Ya manusia tuh pinter-pinter sih ya. Iya. Kama qala Syekh Ibnu Masyish radhiyallahu anhu, seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Masyish radhiyallahu anhu. Apa yang beliau katakan? Wadilalatu 'ala Allah yadilalatu 'ala nisyanin nafs. Bagaimana maksudnya guru yang mengarahkan kita kepada Allah itu? Ini yadilalatu 'ala nisyanin nafs, yaitu seorang guru yang membimbing kita untuk bisa melupakan diri, ya. Nisyanun nafs, untuk belajar tidak membesarkan diri sendiri, belajar untuk memfanakan diri sendiri, meniadakan diri sendiri. Fa idza nasita nafsak dzakarta rabbak. Karena orang yang sudah lupa akan dirinya, maka dia akan mengingat Tuhannya. Barang siapa yang sudah melupakan dirinya, dia akan mengingat Tuhannya.
Bagaimana sih sebenarnya untuk melupakan diri sendiri? Ya, ini juga perlu pembelajaran. Saya juga masih belajar. Semuanya teman-teman di sini juga ya masih belajar. Lupa akan diri sendiri itu maksudnya ya sudah tidak menganggap dirinya itu berharga lah. Nggak ada nilainya gitu, di hadapan Allah. Hanya Allah saja. Jadi kalau kita dicaci maki, misalkan dihina, ya udah biarin aja gitu. Kalau kita dibohongi, ya kemudian ditipu gitu, ya udahlah gitu. Manusiawi memang ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan itu akan bereaksi lah. Meskipun itu hanya sesaat ya pasti. Tapi ketika itu anggap sebagai angin berlalu gitu, ya udah. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita terima, masalah apapun yang kita hadapi, ketika itu kita anggap sebagai masalah, maka akan menjadi masalah. Tapi ketika kita anggap itu ya udahlah beres, itu akan menjadi beres. Sesimpel itu sebenarnya, tapi prakteknya yang sulit. Jadi gini, Pak. Ya mungkin semuanya juga berpengalaman ya. Semuanya di sini juga berpengalaman. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, entah itu ditipu orang misalkan ya, memang agak lama sih sebenarnya untuk bisa pulih gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir lama ya, buat apa gitu? Badan kita tambah kurus, pekerjaan kita terganggu, ya hidup kita jadi nggak normal gitu. Toh orang yang menipu kita tuh enak-enak aja, dia nyaman-nyaman aja, dia tidurnya nyenyak-nyenyak aja, masa kita yang punya duit kok malah susah gitu? Rugi di saya dong gitu. Rugi double. Ya rugi double. Ya udahlah gitu. Kita anggap beres aja. Kalau itu kita anggap beres, semuanya akan beres ke depannya. Tapi kalau itu kita jadikan masalah, maka akan jadi masalah. Tapi begini, ini bukan prinsip saya, ini pribadi saya yang belum bisa ya memang sulit ya. Ada orang yang mungkin dia akan cepat pulih ya. Tapi kalau seandainya kita belum bisa pulih pun, hanya sebatas mengalihkan saja, gitu, itu udah bagus loh. Kita sakit gigi, ya. Ada nggak orang yang saya emang nggak sakit gigi gitu, biasa aja jalan-jalan, gitu, cengar-cengir, kayaknya nggak ada sih. Susah ya. Tapi kalau dia bisa mengalihkan perhatian dari sakit giginya, kemudian dia membaca buku, nyapu, itu udah hebat loh. Kemudian jangan dituntut, kamu belum bener loh, masa? Harusnya kan kamu senang dikasih sakit tuh, ya nggak bisa gitu juga. Itu kan butuh proses gitu. Bener Pak? Butuh proses. Dan itu manusiawi. Jadi artinya gini ya, kita ketika berteman dengan seseorang, kemudian orang itu ternyata mengkhianati kita, maka jawaban keputusan terakhir kita adalah udah stop, kita jangan bergaul lagi sama mereka karena kita takut ketularan jahatnya. Udah itu aja. Bukan berarti kita tidak menghormati mereka, bukan berarti kita tidak berteman dengan mereka gitu ya. Itu juga sudah bagus gitu. Karena kejahatan itu mudah nularnya daripada kebaikan. Kebaikan itu meskipun kita tiap hari duduk belum tentu nular. Orang baik itu belum tentu nular loh. Tapi kalau kejahatan itu nggak ngajak juga, udah nempel sendiri. So kalau nggak percaya, temennya tukang mabok lama-lama jadi Tapi kalau temennya tukang sholat, belum tentu kita ujung-ujung ikut sholat gitu. Belum tentu meskipun kita berteman tiap hari. Kayak gitu loh. Logikanya begitu loh. Jadi
keburukan itu satu buah penyakit yang cepat menular. Bukan hanya virus corona. Coba. Makanya pinter-pinter lah cari teman gitu. Qala Allah Ta'ala wadhkur rabbaka idza nasit. Nah, ini tadi orang yang sudah bisa melupakan dirinya, maka dia akan ingat kepada Tuhannya. Firman Allah, wadhkur rabbaka idza nasit. Ketika engkau sudah mampu melupakan dirimu, maka engkau akan mengingat Tuhanmu. Jadi bullshit kalau kita ngaku selalu ingat Tuhan, tapi kita masih membesarkan diri sendiri. Itu nggak masuk. Orang yang ngaku, saya ketemu terus sama Tuhan, tapi istrinya 4 gitu, itu nggak masuk akal itu. Mohon maaf ya, bukan saya menyalahkan orang lain gitu, bukan. Tapi itu kan indikasinya udah jelas gitu. Itu kan kepentingan. Ya silakan Anda cerna sendirilah gitu. Ada ajengan misalkan ya, mohon maaf ya, ada kiai, oh saya ingat terus, saya lihat aja dari zahirnya gitu, kelihatan. Ya, kaidahnya jelas. Kalau orang itu masih mengingat dirinya, maka dia tidak akan bisa mengingat Tuhan. Kalau dia sudah bisa melupakan dirinya, maka dia akan mengingat Tuhan. Itu aja. Jadi itu nggak bisa dibolak-balik, udah. Itu hukum yang paten. Ya. Wa sababut ta'ab huwa dzikrun nafs. Nah, ini sebab kesengsaraan kita itu karena kita selalu ingat akan kedudukan kita. Kita akan membesarkan diri kita. Atau bisa diartikan sebab kesengsaraan kita, penyebab kesengsaraan kita itu karena kita masih mengikuti nafsu kita, mengikuti hawa nafsu kita. Itu sebab kesengsaraan. Fahuwa khosun bi ahlil hijab, dan itu biasanya ya untuk orang-orang yang masih terhijab. Jadi kalau kita masih sering mengikuti nafsu, berarti kita hidupnya sengsara. Padahal setiap hari kita ngomongnya pengen hidup bahagia, tapi yang dikejar keinginan nafsu. Nah ini juga nggak selaras nih, nggak selaras. Kita pengen hidup bahagia, tapi yang diikuti itu bukan keinginan diri ya, tapi keinginan nafsu. Keinginan diri itu apa? Keinginan diri itu sederhana. Pengen hidup tenang, damai, hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang diinginkan. Ruh kita itu nggak perlu makan, nggak butuh makan, nggak butuh apapun. Ya. Nggak butuh minum, nggak butuh kawin. Ruh kita. Di luar ruh kan adalah jasad. Ya, kalau hanya sebatas untuk kebutuhan jasmani kita, ya nggak masalah, nggak masalah. Itu masih ditolerir lah. Ya, karena nggak mungkin juga kita meninggalkan kebutuhan jasmani gitu. Tapi orang yang bisa menekan kebutuhan jasmani itu orang yang luar biasa. Jadi yang dibangun itu adalah kebutuhan ruhaninya, yang gembleng, yang dilatih itu ruhaninya. Jasmani pengen makan, ruhani jangan makan, kan bertentangan tuh. Nah, kita di mana? Kita mau ngikut keinginan ruhani atau keinginan diri kita, keinginan nafsu kita? Nah, kalau kita mampu mengikuti keinginan rohani, puasalah contohnya, itu kita akan hidupnya tenang, damai. Contoh di bulan puasa, kita lagi lapar Pak, ya siang-siang, tapi rasanya tuh tenang gitu, damai gitu. Mau beribadah atau mau sholat, mau zikir tuh mudah loh, ringan.
Tapi kalau lagi nggak puasa, aduh rasanya berat bang, ngantuk aja. Itu. Udah berapa menit Kang Opik? 30 ya, baru 30 ya. Kepanjangan nggak ini? Hah? Kalau Buya Sagur ngajinya juga 2 jam, Pak. 2 jam. Malam lagi. Malam. Tapi Buya kan enak ngajinya, nggak kayak saya. Buya mah mengalir. Terus kalau ada orang yang nanya-nanya tuh langsung Buya. Autakul atau juga bisa dikatakan khosun bi ahya'in nufus, atau biasanya orang yang itu mengikuti nafsu itu adalah orang yang mengikuti atau menghidupkan nafsunya. Wa amma man mata faqad qala Allah taala fihi wa amma in kana minal muqarrabin farahu wa rayhanu wa jannatu na'im. Nah, orang yang sudah mematikan nafsunya ya, maka oleh Allah diberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Yaitu di dalam Al-Qur'an, fa amma in kana minal muqarrabin, kalau orang itu adalah orang yang dekat dengan Allah, farahu wa rayhanu wa jannatu na'im, maka kehidupan yang indah ya, kehidupan yang bahagia dan juga surga naim itu akan menyambut orang tersebut. Farahul wisol wa rayhanul jamal, ruh bertemu dengan Allah dan juga enaknya hidup bersama Allah, wa jannatul kamal, dan juga surga yang sempurna. Itu bagi orang-orang yang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ai wa qala ta'ala la yamassuhum fiha nasab, atau orang-orang yang sudah mampu mematikan nafsunya itu orang yang sudah tidak sengsara hidupnya. La yamassuhum fiha nasab, orang yang hidupnya sudah bahagia, nggak ada kesengsaraan, nggak dicolek sama kesengsaraan hidupnya. Walakin la tudrik roh illa ba'da ta'ab, tapi yang namanya keindahan hidup, kenikmatan hidup itu tidak akan bisa kita raih, kita tidak akan bisa mencapai itu kecuali kita sudah melewati kesulitan. Balik dari ya. Jadi iya, jadi jangan ngayal langsung pengen enak aja kalau belum diuji kan. Iya. Ya, kita ini sedang dalam proses itu. Jadi jangan ngeluh kalau katanya orang yang mengenal Allah tuh hidupnya enak. Gitu. Tadi kan ya kita kan masih proses gitu, masih proses ini. Belum nyampe, belum ketemu. Bener gak sih? Kita kan kadang-kadang katanya kalau orang yang mengenal Allah tuh hidupnya enak gitu, gini kan. Tadi kan digambarkan gak bakalan. Ya kita kan masih proses, masih dalam perjalanan. Bahkan kata Buya tuh gini, orang yang hidupnya bener-bener indah, merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan yang luar biasa, ketika dia sudah tidak punya apa-apa, katanya, dia baru merasakan hidupnya bener-bener bahagia. Artinya orang yang seperti ini kan tadinya orang kaya mungkin gitu ya. Orang yang hidupnya serba gemerlap, kemewahan, enak, gampang ya kan. Dia nggak ngerasa bahagia tuh tadi tuh. Selama hidup itu. Dia akan merasakan bahagia ketika semuanya itu sudah diambil semua. Baru dia merasa bahagia. Oh. Jadi tidak ada
keindahan atau kenikmatan hidup kecuali setelah kita melewati kesulitan, masa-masa sulit. Ya. Berakit-rakit dahulu, ya, berenang kemudian, itu bersakit-sakit dahulu, senang kemudian, ya seperti itu. Jadi ngaji juga sama, gitu, bukan cuma bab dunia, gitu. Ya kalau sesuatu yang indah itu kemudian kita bisa raih dengan mudah, mah ya nggak rame cerita hidupnya tuh. Hidup ini kayaknya nggak rame gitu. Belajar baru sehari langsung jadi wali gitu. Wah, nggak rame hidup ini. Diuji dulu. Wala yahsulu dzurf wala yahsulu adzurfa illa bitolab, dan kita tidak akan meraih sesuatu kalau kita tidak mengupayakannya. Ini hukum alamnya. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu kalau kita tidak berusaha. Huffatil jannatu bil makarih, dan perlu kita ketahui bahwa yang namanya surga itu selalu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Ya. Surga itu selalu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Pengen masuk surga, ya itu harus sesuatu yang hambatan rintangannya itu harus dilewati dulu gitu. Makanya ada orang yang bercerita itu bahwa kenikmatan hidup itu bisa dirasakan setelah dia melewati berbagai macam sulitnya hidup itu. Kalau dia dapat kekayaan kemudian hasil dari warisan gitu ya, tahu-tahu kaya, itu nggak nikmat hidupnya. Yang nikmat itu kalau dia bangun, jatuh bangun lagi ya dari nol gitu, dia merasakan indahnya hidup. Dan nikmatnya itu sebenarnya di waktu prosesnya itu. Lanjut ya, dikit lagi lah. Nggak apa-apa kalau mau sambil ngobrol-ngobrol juga nggak apa-apa, biar nggak. Iya. Mengenai berakit-rakit dulu, berenang kemudian. Dan anak kita dan diri sudah. Mau. Saya lupa dalilnya cuma. Hah? Saya lupa dalilnya. Bersama kesulitan, sesudah kesulitan baru apa? Oh, inna ma'al usri yusra gitu. Nah, sementara versi ibu ya bahwa kesulitan dengan kemudahan itu bersamaan detik yang sama gitu. Nah, sementara yang secara umum kan sesudah dari kesulitan baru kemudahan sesudah. Tapi kan perspektif bu ya adalah bersamaan gimana gitu. Sesuatu yang berlawanan itu tidak mungkin bersama. Kalaupun bersama itu pasti ada jaraknya. Kalau sama nggak ada yang menang dong. Hah? Balapan nih, ya kan pasti ada yang duluan. Bedanya 1 detik tetap dia menang. Bener nggak? Iya, ada jeda detik. Iya. Jadi maksudnya mungkin yang disampaikan Buya atau pendapat Buya, kesulitan itu bersama dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi nggak jauh jaraknya gitu loh. Nggak ba'da, tapi apa? Ma'a. Iya, inna ma'al usri yusra. Bukan ba'da. Bukan setelah kesulitan akan ada kemudahan. Bukan, kata Buya. Tapi dengan kesulitan itu bersama kemudahan. Kesulitan itu bersama kemudahan. Artinya dia berjalan beriringan. Tapi mekanismenya seperti apa? Orang balapan, ya, nggak mungkin ada yang menang kalau posisinya sama. Balapan lari nih, ya kan? Pasti ada yang duluan kan?
Meskipun di finishnya tuh kayaknya kelihatannya sama. Coba kalau di zoom, di par gitu ya. Oh ini duluan nih, ada sejengkal nih misalkan. Itu tetap dikatakan bersama atau dikatakan ya bersama, tapi bersamanya itu tetap ada jeda. Artinya kesulitan hidup itu beriringan dengan kemudahan itu sangat melekat gitu. Tidak bisa dipisahkan. Artinya kita nggak boleh berputus asa. Karena di balik kesulitan, ya di baliknya ada kemudahan. Atau bisa kita artikan seperti inilah. Kesengsaraan itu tergantung persepsi kita. Bisa kita anggap itu adalah kenikmatan, bisa juga kita anggap sebagai penderitaan, tergantung sudut pandang kita, persepsi kita. Itu tingkatannya udah tinggi. Kalau ke situ udah tinggi. Kalau ke situ udah tinggi. Udah clear ya? Jadi kita nggak bertentangan dengan pendapat Buya, tetapi secara visualisasinya adalah yang ya mangga Pak, sok Pak. Yang namanya kesulitan dengan kemudahan itu tidak mungkin dia sejajar, pasti ada jeda meskipun itu 1 detik misalkan. Ya. Jeda kesadarannya mungkin ya. Ya, bisa jadi jeda kesadarannya atau jeda prosesnya. Ya. Seperti misalkan malam dan siang itu kan sebenarnya menyatu kan. Ya setelah artinya malam itu hanya bergeser, siang itu bergeser malam. Sini. Wah ini yang punya majelis sana nih Cibiru Kang. Waalaikumsalam. Cibiru. Aduh, Kang, sehat Kang? Sampai pendaknya. Gimana? Lagi lah jarang ke sini. Sengaja sini atau lewat? Sengaja. Oh, alhamdulillah. Sehat Kang. Di Cibiru di mana? Di Cipadung Magit. Cipadung. Magit. Kapan main di majelis? Siap. Ya Kang Opi nggak pernah ngajak sih. Belum sempat lupa terus. Iya. Baru ingat. Dulu ke Buya gitu. Oh enggak. Dulu. Oh, beda. Teman-teman silaturahmi pernah. Iya. Alhamdulillah. Oh ya. Sok ngopi heula. Kalau kopi di rumah itu, kalau kopi biasa, ya, enggak. Ayo Kang lanjut Kang. Ayo lanjut. Kita lanjut dulu ya. Siap. Waqala Syekhu Abdus Salam berkata, Syekh Abdus Salam fi Halir Rumus, dalam kitab Halir Rumus, tsumma alam, kita perlu ketahui annaka la tasilu ila manazilil kurubat, bahwa kita tidak akan sampai kepada derajat kurbah dengan Allah, derajat kedekatan dengan Allah, hatta taqta'u sitta uqubat, kecuali kita mampu ya melewati 6 ujian. Kita nggak bakalan bisa dekat dengan Allah kecuali kita sudah melewati 6 ujian, 6 tahapan. Apa 6 tahapan itu? Al-uqbatul ula, ya, tahapan yang pertama adalah fatmul jawarih anil mukhalafati syar'iyyah. Ya. Anggota badan kita tidak boleh khilafah,
tidak boleh bersulaya, tidak boleh bertentangan dengan syariat. Itu yang pertama. Jadi balik lagi, syariat itu yang pertama. Kita nggak mungkin bisa berada di sisi Allah ya kalau kita badannya masih suka menentang syariat. Jadi syariat itu ya tidak bisa, itu udah hukum pasti ya. Contohnya misalkan sholat, puasa yang wajib-wajib seperti itu udah nggak bisa dipertentangkan lagi. Itu udah menjadi hukum paten lah. Jadi ya nggak masuk sih kalau orang yang akunya dekat sama Tuhan, selalu ingat sama Tuhan, tapi syariatnya misalkan dilarang gitu ya, minum-minuman, misalkan, maaf ya. Jadi hal-hal yang tidak boleh itu dilakukan, itu kan nggak masuk akal gitu. Ongkoh kita tuh pengen kenal Tuhan, tapi aturannya kok diterjang gitu, nggak dilakukan, kan lucu jadinya. Contoh ya, misalkan kita pengen jadi pemain bola, tapi aturannya nggak diikuti gitu, kaki orang diselimpungin gitu. Ya kan, udah keluar bolanya masih ditendang gitu, wah ya repot gitu. Jadi aturan itu ya udah baku, nggak usah diapa-apain gitu. Meskipun kadang kita perlu untuk memahami apa yang terkandung di dalam syariat itu apa namanya, kebutuhan kita. Kalau kita misalkan sholat nih masih nggak ngerasa nikmat gitu ya, apa sih faedahnya sholat tuh misalkan? Kenapa sih harus berdiri segala gitu, kan sama aja kayak ibadahnya orang agama lain, misalkan berdiri kan mereka kayak gini kan gitu kan, ada kan, apa bedanya kita sama mereka gitu kan. Itu kan kebutuhan kita yang harus digali kalau mau ke sana. Tapi kalau hanya sekedar ya udahlah yang penting sholat, ya nggak apa-apa. Contoh lah yang paling konkret, kita nih mau makan tempe. Kita mau mengorek-ngorek kandungan tempe atau kita langsung makan tempe, itu gak ada masalah. Kenapa sih kamu makan tempe gitu kan, misalkan ada orang nanya begitu kan, apa sih kandungan tempe? Nah, baru kan kita pelajari, tempe nih gini nih, ini terbuat dari ini, kedelai dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau orang yang ngapain ngorek-ngorek masalah itu, bukan urusan saya, udah makan yang penting lagi nih. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa. Nikmati aja gitu. Tapi tentunya kualitasnya orang yang tahu kandungan tempe itu berbeda ya. Kualitasnya dengan orang yang hanya sekedar makan. Bener nggak? Orang yang makan daging gitu ya, daging ayam, daging apa gitu kan. Kalau hanya sekedar makan kan ya biasa, sama-sama aja sama orang lain. Tapi orang yang tahu kandungannya kan, jadi dia merasakan gitu, setiap gigitan itu dirasakan nikmatnya gitu. Ini akan menjadi energi kita gitu. Itu kalau mau ngorek ke sana gitu. Tapi yang tadi bahwa orang itu tidak akan bisa berada di posisi kurbah dengan Allah, atau tidak mungkin dekat dengan Allah kalau dia masih melanggar aturan syariat. Al-uqbatu tsaniyah, ya. Tahapan yang kedua, fatmun nafsi anil ma'lufatil adiyah. Ya, tahapan yang kedua, nafsunya itu masih terbiasa dengan keinginan-keinginan yang umum. Ya. Nafsunya masih mengikuti, dia masih mengikuti keinginan nafsunya yang umum, yang wajar, yang umum. Ini juga sebenarnya kalau mau belajar ke sana yang tadi harus dikurangi. Boleh-boleh saja gitu, makan sekenyangnya, tidur sekenyangnya, boleh-boleh saja. Ya tapi biasa aja. Biasa aja tuh kita jadi orang biasa. Kita nggak bakalan bisa sampai ada di posisi kurbah dengan Allah.
Jangan berlebihan maksudnya. Bukan begitu, Kang. Jadi kalau ini sudah harus dikurangi, bukan hanya sekedar wajar. Karena itu tadi yang akan kita gembleng itu adalah ruhaninya, bukan jasadnya. Karena antara jasad dengan ruhani itu selalu bertentangan. Kalau jasad yang kita manja, maka ruhaninya akan lemah. Tapi kalau ruhani yang kita manja, ruhani yang kita didik, maka jasadnya yang akan melemah, akan nurut gitu. Ya. Nah, itu penindasan jasad atau nafsunya dikekang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, berarti nambah waktu nih. Nambah. Sepakat? Oh, sepakat. Sini. Nambah durasi berarti, Kang. Siap, Pak. Sini, Pak. Ini enggak nyala. Ayo, cari. Oh, sana. Mirip ya, Sehat, Pak. iya. Pak Daud. Mana satu lagi itu siapa? Iya, Bang. Iya. Ini mah bukan ngaji, ini mah ngobrol aja. Anda kalau ngaji mah yang hurufnya juga harus bener. Nah, ini mah sama-sama nggak bener ini mah. Jadi ngobrol aja lah gitu ya. Lanjut dulu ya. Yang kedua tadi tahapannya orang yang pengen dekat sama Allah, pengen bisa dekat sama Tuhan, itu harus bisa mengekang keinginan nafsunya. Ya. Al-uqbatu tsalitsah, tahapan yang ketiga, fatmul qalb 'anir ru'unatil basyariyah. Yang ketiga, hatinya harus dijaga dari kebiasaan manusia pada umumnya yang jelek-jelek. Hatinya harus dijaga, harus dikontrol. Ya, hati itu apa biasanya? Biasanya ya misalkan iri kan gitu. Misalkan benci gitu kan, dendam gitu kan. Itu sifat manusiawi memang gitu. Tapi itu harus dikikis itu, harus dikurangi, harus dihilangkan. Kita lihat teman misalkan sukses gitu. Kadang-kadang kan iri kan? Bener nggak? Ada aja dalam hati itu ya. Tetangga kita misalkan ada gitu. Kita disakiti orang, difitnah orang, kemudian kita benci gitu, ada gitu. Nah, ini kebiasaan hati yang harus mulai kita kurangi. Ya. Kalau kita mau pengen bisa dekat sama Allah, harus menghilangkan kebiasaan hati yang jelek itu. Berat ya. Tadi nggak boleh bertentangan dengan syariat. Yang pertama, kemudian yang kedua, nafsunya harus dikekang. Yang ketiga, hatinya harus dijaga. Al-uqbatul rabi'ah, tahapan yang keempat, fatmun nafsi anil kuduratit tabi'iyah. Yang keempat yaitu menjaga diri dari pikiran-pikiran yang butek, ya. Pikiran-pikiran yang membuat kita butek. Ya. Jadi harus belajar meminimalisir sesuatu yang membuat kita jadi ruwet gitu. Entah itu misalkan kebanyakan barang di rumah kan. Itu kan jadi ruwet kan, banyakan pikiran gitu ya. Itu sebisa mungkin harus diminimalisir gitu. Jangan semuanya dimasukin ke pikiran kita, ke hati kita kan. Jadinya kita malah nggak ada waktu untuk ingat sama Allah. Ya udah itu aja setiap hari deh. Mau ngurusin ini, wah terus aja. Ya. Jadi kita mudah lalai. Al-uqbatul khamisah, tahapan yang kelima, fathur ruh anil bukhuratil hisiyah.
Yang kelima yaitu menjaga ruh dari hal-hal yang tidak masuk akal, mistis lah. Menjaga ruh dari sesuatu yang tidak masuk akal, mistis. Di sini maksudnya itu kalau bahasa ininya apa namanya, bukur tuh ini kemenyan. Jadi yang hal-hal yang berbau kayak gitu tuh harus dihilangkan, ya. Berbau mistis lah, gampangnya gitulah. Karena ruhani kita tuh kan begitu kan, biasanya diarahin ke hal-hal yang kayak gitu. Itu harus dihilangkan. Harus yang rasional lah kayak gitulah. Al-uqbatu sadisa, tahapan yang keenam, fatmul aqli anil khayalatil wahmiyah. Nah ini yang keenam tahapannya, akal kita tidak boleh ngayal sesuatu yang nggak puguh gitu, ngayal sesuatu yang nggak karuan lah. Tadi harus dijaga. Akalnya harus dijaga, nggak boleh berselancar kemana-mana gitu ya. Mikirin tadi cewek lihat di mana cantik banget itu ya misalkan. Iya, menghayal sesuatu yang terpuguh gitu, itu nggak boleh. Berat ya, berat. Jadi semuanya mulai dari zahir sampai hati kita, batin kita, kemudian akal kita, itu semuanya harus dijaga. Udah 6 ya. Itu 6 tahapan yang harus kita pelajari supaya kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari semua 6 tahapan, dari semua tahapan itu, intinya adalah bagaimana kita bisa menjaga kejernihan diri kita. Mulai dari zahir sampai batin. Istilah kalau bahasa Jawanya itu awak abang. Ya, kita lahir itu nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Kalau kita mau menghadap Allah pun harus seperti itu. Jadi nggak boleh membawa embel-embel apapun, ya. Pikiran-pikiran hati yang jahat, pikiran yang jahat, ya, keinginan yang kotor, wah semuanya harus ditinggalin semua. Termasuk mungkin keilmuan kita yang menjadikan kita sombong, itu harus ditinggalkan semua. Kalau kita mau benar-benar bisa di hadiratan Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya cukup sih Kang Opik ya untuk bahan diskusi kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ada manfaatnya, dan barangkali dari teman-teman ada yang mengganjal atau kurang sependapat atau mau menambahkan, maka kita buka dialog ya, kita buka forum diskusi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.